Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang alat pengembangan sistem. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Ahmad Muzaki Asidik dengan NIM 2019-11-187. Di sini saya sebagai moderator. Lalu ada Denisko Alfredo Rizky dengan NIM 2019-11-190. Ada Manis Karima Putri Vidianti dengan NIM 2019-11-231. Ada Salsabila Wira Yustisa dengan NIM 2019-11-231. Ada Asrul Ma'arif dengan NIM 2019-11-238. Ada Muhammad Wahyu Widayana dengan NIM 2019 2019-11-239. Selanjutnya kami akan menjelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Alat pengembangan berbentuk grafik. Yang pertama, HIPO, Hierarchy Input Process Output. Yang kedua, DFD, Data Flow Diagram. Yang ketiga, Struktur Chart. Yang keempat, SADT Diagram atau Struktur Analysis and Design Technique. Yang kelima, Warnier atau OR Diagram. Yang keenam, Jackson's Diagram. HIPO, Hierarchy Input Process Output, yaitu metodologi yang dikembangkan dan didukung oleh IBM. HIPO sebenarnya adalah alat dokumentasi program, akan tetapi sekarang HIPO juga banyak digunakan sebagai alat pendesain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem HIPO. Berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul di dalam sistem digambarkan oleh fungsi utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manis Karima Putri Vidianti, NIM 2019-11193. Di sini saya akan menyampaikan tentang data flow diagram. Data flow diagram adalah sebuah teknik grafis yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada data bergerak dari input menjadi output. Data flow diagram disebut juga alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang menghubungkan satu sama dengan yang lain menggunakan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Selanjutnya yaitu 4 simbol pada DFD. Yang pertama data flow, yang kedua data store, yang ketiga proses, yang keempat terminator. Selanjutnya yaitu struktur chart. Struktur chart atau SC yaitu mempresentasikan organisasi, komponen program atau modul secara hierarki serta mengimplementasikan suatu hierarki kontrol. Notasi yang digunakan untuk mempresentasikan hierarki tersebut menggunakan diagram pohon. Fungsi pada SC dipresentasikan sebagai bujur sangkar, input dan output yang nantinya diimplementasikan sebagai parameter atau variabel bersama digambarkan dengan panah. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya. SADT diagram, struktur analisis dan desain teknik, merupakan metodologi pengembangan terstruktur yang dikembangkan oleh D.T. Ross selama tahun 1969 sampai 1973. SADT kemudian didukung dan dikembangkan lebih lanjut oleh Sotek Corporate sejak tahun 1974. SADT memandang suatu sistem terdiri dari benda meliputi objek, dokumen, data, dan kejadian atau event meliputi kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin, ataupun perangkat lunak. Warnier atau OR diagram. Metodologi pengembangan sistem ini pertama kali dikembangkan tahun 1970 oleh Jean Dominique Warnier di Paris.
Kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk desain sistem oleh Ken Orr dari Kansas. Metodologi WRO menggunakan alat yang disebut dengan diagram WRO, yang secara lintas mirip dengan bagan berjenjang yang diputar. Jackson diagram meliputi yang pertama ada komponen deret, yang kedua iterasi, dan yang terakhir seleksi. Alat berbentuk grafik dan sifatnya umum ada 3, yaitu yang pertama bagan alir, flowchart, yang kedua tabel keputusan, dan yang ketiga diagram Gantt. Bagan alir atau flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengorganisasiannya. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Jenis-jenis flowchart ada 5. Yang pertama, flowchart system atau sistem flowchart. Sistem flowchart ini dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Yang kedua, flowchart paper atau flowchart dokumen, yaitu bagan alir yang menunjukkan arus laporan dari formulir termasuk tembusan-tembusan. Yang ketiga yaitu flowchart skematik atau skematik flowchart, yaitu bagan alir skematik yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu menggambarkan prosedur di dalam sistem. Yang keempat, flowchart program atau program flowchart, yaitu bagan alir yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Yang kelima, flowchart proses atau proses flowchart, yaitu bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Tabel keputusan. Tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika di dalam program. Algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau pseudocode, tetapi dapat diatasi jika terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Dengan demikian, tabel keputusan efektif digunakan jika kondisi yang akan diseleksi di dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit. Tabel keputusan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: 1. Tabel keputusan mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna. 2. Hubungan sebab akibat ditujukan oleh tabel keputusan, dengan demikian pengguna lebih mudah melakukan validasi, yaitu pengecekan kontradiksi dan redundansi. Ketiga, tabel keputusan sangat memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan atau semua kombinasi kondisi telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Diagram Gantt. Gantt chart merupakan alat bantu visual yang sangat berguna dalam pembebanan dan penjadwalan. Pada saat digunakan dalam pembebanan, diagram Gantt menunjukkan waktu pembebanan dan waktu menganggur dari beberapa departemen seperti mesin-mesin atau fasilitas. Tujuan penjadwalan adalah meningkatkan produktivitas mesin, yaitu dengan mengurangi waktu mesin menganggur.
Kesimpulan, adanya perangkat lunak ini bisa membantu analisis sistem dalam mengembangkan sistem user dan programmer dalam memahami dan implementasi suatu aturan atau business rule, dan juga membantu dalam mendokumentasikan aturan tersebut dengan adanya alat-alat yang berbentuk grafik untuk semua metode, dan juga pada suatu bagian sangat mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Teknik juga sangat membantu pada pengembangan sistem informasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan alat bantu pengembangan dan pendokumentasian sistem seperti hypodiagram, data flow diagram, struktur chart, SADT diagram, Warner atau OR diagram, Jackson diagram, bagan air alir atau flow chart, tabel keputusan, dan diagram Gantt. Ya, terima kasih pada teman-teman saya. Silakan untuk teman-teman kalau mau ada pertanyaan. Saya di sini menyampaikan jika ada kesalahan dari teman-teman saya, kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.